Adik-adik, apa kabar? Wah, Kak Lia hari ini senang sekali karena kita sudah memasuki minggu terakhir bulan November tahun 2020. Adik-adik, tahu nggak? Gereja-gereja sejak pada abad mula-mula itu memiliki suatu kebiasaan menantikan peringatan kelahiran Mesias. Nah, disebut dengan masa Advent. Nah, adik-adik kalau misalnya melihat ibadah tadi pagi, papa, mama gitu ya ikut ibadah, maka ada lilin Advent yang dinyalakan. Hari ini kita memasuki masa Advent minggu yang pertama. Akan ada 4 minggu Advent sebelum hari Natal. Nah, adik-adik, hari ini hari yang spesial. Kita mempersiapkan diri kita untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, Kak Lia mau ajak adik-adik nyanyikan sebuah lagu. Kita mau nyanyi, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, tapi dia juga bangkit bagi kita semua. Kita nyanyikan lagu ini dengan bersemangat ya. Yuk, katakan dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Siapa dia? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi kita nyanyikan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan. Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena pada saat-saat akhir tahun ini, kami juga boleh mempersiapkan diri untuk memperingati, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mau lahir untuk kami. Kami bersyukur karena Tuhan mau mati bagi kami. Tapi kami bersyukur karena kuasa-Mu, Engkau sungguh bangkit dari kematian untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, karena dengan kebangkitan-Mu, maka kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Dan kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan, Allah, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan beribadah kepadamu. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Lia mau minta maaf nih. Minggu lalu Kak Lia tuh melupakan beberapa nama. Adik-adik masih ingat gak waktu Kak Lia membahas tentang The Dream Team? Nah, The Dream Team adalah siapa? Kita semua. Tapi waktu itu Kak Lia lalai, Kak Lia lupa beberapa nama. Padahal sudah Kak Lia ketik, tapi tidak tercetak. Kak Lia mau
mengucapkan bahwa Amadeus, Ethan, Nixon, Mackenzie, Wesley, Nico, Clive, Cheslin, Davino, dan Esther, kalian pun juga adalah the dream team of Jesus Christ. Tidak ada satupun yang tertinggal karena Tuhan sudah memilih kita menjadi the dream team-nya. Adik-adik, kalau Kak Pilia bisa gagal, Kak Pilia bisa lalai, bisa lupa, Kak Pilia bisa waktu itu ada sesuatu kesalahan sehingga Kak Pilia tidak mencantumkan nama-nama kalian. Tapi Tuhan kita yang luar biasa itu, Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah sekalipun lalai. Dia tidak pernah sekalipun berbuat kesalahan. Kak Pilia mau ajak kita nyanyi lagu. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Kita nyanyikan ya sama-sama. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi kita nyanyikan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Adik-adik, sungguh kalau manusia bisa gagal, kalau manusia bisa lalai, kalau manusia bisa salah, tapi Tuhan kita, Dia tidak pernah sekalipun gagal, tidak pernah sekalipun melalaikan apapun, tidak pernah sekalipun Dia melakukan kesalahan. Adik-adik, seri ini akan disebut The Journey. The Journey adalah sebuah perjalanan mengikuti hidup orang-orang yang ada di seputar Natal yang pertama. Yang terjadi di Bethlehem, kapan? Ribuan tahun yang lalu waktu Yesus akan lahir. Waktu itu ada orang-orang yang berada di sekeliling kelahiran Tuhan Yesus. Yang selama beberapa minggu ini Kak Lia akan ceritakan dalam The Journey. Dari kehidupan orang-orang ini kita bisa melihat betapa karya Tuhan dalam hidup mereka. Dan adik-adik, karya Tuhan itu, pekerjaan Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Dan sampai saat ini pun Tuhan itu masih bekerja dalam hidup kita. Untuk The Journey yang pertama, Kak Pili akan membahas tentang seorang bapak yang bernama Sakaria. Adik-adik kalau buka di dalam Alkitab, kehidupan Bapak Sakaria itu ada ditulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-1, mulai dari ayat yang ke-5. Sakaria adalah seorang imam, jadi dia adalah seorang pemimpin rohani bagi bangsa Israel pada masa itu. Dan tugasnya adalah dia akan masuk ke dalam bait Allah, kemudian dia masuk ke dalam ruang kudus. Di sana dia akan memberikan persembahan berupa wangi-wangian atau membakar ukupan bagi Tuhan. Ini
tugas yang spesial karena tidak semua orang boleh masuk ke dalam ruangan itu. Ruang kudus, ruang yang hanya diperbolehkan dimasuki oleh beberapa orang imam. Tapi adik-adik, Sakaria dengan segala beban dan tanggung jawabnya yang begitu besar di hadapan Tuhan, dia pun gagal di hadapan Tuhan. Sampai masa tuanya, Sakaria dan istrinya yaitu Ibu Elisabet, mereka tidak mempunyai anak. Mereka gagal untuk mempunyai keturunan. Padahal sebagai seorang imam, arti keturunan itu sangat penting. Karena anaknya itu yang akan menjadi penerus bagi pekerjaan seorang imam. Adik-adik, dia bisa dibilang telah gagal secara fisik. Karena dia tidak bisa mempunyai keturunan. Tapi adik-adik di sini di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-6. Kak Billy akan bacakan. Di sini diceritakan tentang Sakaria dan istrinya yaitu Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi pada saat itu Elisabet dan juga Sakaria mereka telah tua. Enggak ditulis umurnya, tapi sudah dikatakan mereka sudah berusia lanjut. Nah, apakah mungkin bisa seorang kakek-kakek mungkin dia sudah agak bungkuk dan seorang nenek-nenek bisa punya seorang anak? Jadi apakah nenek-nenek yang sudah tua itu masih bisa mengandung? Tidak pernah kita lihat kecuali di dalam Alkitab. Mungkin kalau ada ingat ceritanya Abraham dengan Ibu Sarah. Wah, mereka bisa Tuhan berikan seorang anak yaitu Ishak pada saat usia Abraham dan Ibu Sarah sudah sangat tua. Dan Sakaria dan Elisabet sudah dikatakan juga sudah tua dan mereka tidak punya seorang anak. Tapi adik-adik, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai. Kak Billy lanjutkan. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, dia menjadi terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia akan penuh dengan Roh Kudus. Dan mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berpaling kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Adik-adik, waktu itu malaikat datang kepada Sakaria saat dia sedang seorang diri di dalam ruang kudus. Dia sedang membakar ukupan bagi Allah. Beritanya apa? Beritanya bahwa Sakaria dan istrinya, Ibu Elisabet, yang mereka yang sudah tua itu dan selama ini tidak punya anak,
maka mereka akan diberi seorang anak oleh Tuhan. Dan anak ini bukan anak sembarangan, tapi anak ini dikatakan akan menjadi utusan istimewa. Dia adalah anak yang akan nantinya dia akan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias yang juga akan lahir. Pada saat itu Tuhan Yesus belum lahir. Jadi ini kejadian sebelum Tuhan Yesus lahir. Namanya anak ini harus diberi nama Yohanes, yang artinya adalah kasih karunia Allah. Dan dia akan membawa banyak orang mengenal Allah dan berjumpa dengan juru selamat. Adik-adik, malaikat ini membawa berita yang sungguh suatu sukacita, berita gembira buat Sakaria. Tapi adik-adik, kita perhatikan respon Sakaria. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Adik-adik, Sakaria tidak percaya. Sakaria meragukan perkataan malaikat itu. Sakaria benar-benar dalam hatinya merasa, enggak mungkin, aku sudah tua, Elizabeth sudah tua, enggak mungkin kami punya anak. Malaikat Gabriel berkata, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Malaikat Gabriel berkata, Sakaria, kamu akan menjadi bisu sampai kepada waktunya, pada saat semuanya nyata. Adik-adik, padahal Sakaria adalah seorang imam, tapi kenapa dia tidak percaya? Apakah dia itu lupa cerita tentang tuntunan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan yang telah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir? Apakah dia itu tidak ingat kepada kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan pada bangsa Israel? Tapi dia meragukan kuasa Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan mampu memberinya seorang anak. Tapi adik-adik, kemurahan Allah dinyatakan lewat keterbatasan Sakaria. Dinyatakan lewat kelemahan Sakaria. Tuhan membuat Sakaria bisu sampai pada saat anaknya dilahirkan. Dia tidak bisa berbicara. Sama sekali dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun dari mulutnya. Sehingga dia pun tidak bisa menceritakan tentang betapa dia meragukan kuasa Tuhan. Dia pun tidak bisa cerita bahwa aku gak percaya. Karena Tuhan menutup mulutnya. Elizabeth benar-benar mengandung. Dan Allah tidak pernah ingkar janji kepada Sakaria. Tuhan Allah tidak pernah lupa. Kalau Kak Pilia bisa lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Kalau Kak Pilia bisa salah, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan ingat akan janjinya pada Sakaria. Maka mujizat terjadi. Dia bisa mempunyai seorang anak di usia tuanya. Dan Sakaria makin diteguhkan dalam imannya pada Tuhan. Adik-adik, rencana Allah pasti terjadi. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi rencana Allah. Tapi Allah benar-benar tidak gagal. Allah tidak lalai. Kuasanya sungguh di luar pemikiran manusia. Allah menyiapkan Yohanes, bayi dari bapak Sakaria dan ibu Elizabeth, sebagai penyiap untuk membuka jalan bagi Tuhan. Dia dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Adik-adik tahu kan Yohanes Pembaptis? Nah, anak itu saat dia dewasa, dia menjadi seorang yang menyebarkan tentang firman Tuhan dan dia membuka jalan bagi Tuhan Yesus.
Bahkan Yohanes Pembaptis adalah orang yang membaptis Tuhan Yesus sebelum Yesus memulai pelayanannya. Allah bisa memakai Sakaria, Allah bisa memakai Ibu Elisabeth yang sudah tua itu untuk mempersiapkan kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat kita. Misi Allah menyelamatkan manusia lewat Yesus Kristus digenapi melalui Sakaria yang meskipun dia gagal percaya, meskipun dia orang yang lemah, tapi Tuhan bisa pakai dia menyatakan kuasanya. Yang kita pelajari hari ini, Allah kita tidak mungkin gagal. Allah berjanji memberikan keselamatan untuk jiwa kita. Sehingga kita pun bisa beroleh hidup baru dan hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Allah tetap setia memelihara umat yang dikasihinya. Sesulit apapun kehidupan kita. Tapi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak mungkin gagal. Namun ketika situasi sulit, mungkin kita kayak Sakaria. Kita gak percaya, kita bisa. Gak mungkin rasanya. Kita meragukan Tuhan. Tapi Tuhan kita, dia sedang membentuk kita. Bahkan seperti saat Sakaria bisu, saat itu pun Tuhan sedang membentuk dia. Mempersiapkan dia untuk boleh percaya akan kuasa Tuhan. Adik-adik, sekalipun hidup kita saat ini mungkin tidak baik. Apalagi situasi corona, mungkin kita tidak senang. Mungkin papa mama dalam kesulitan, kita mungkin dalam kesulitan. Tapi adik-adik, jangan pernah kehilangan iman percaya kita pada Tuhan. Karena Tuhan kita, dia tetap tidak gagal. Dia akan menggenapi janji keselamatannya pada kita. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau Sakaria yang sudah tua saja masih bisa punya seorang anak. Sesuatu yang mustahil kayaknya, tapi Tuhan bisa lakukan. Apalagi kalau hanya untuk menolong hidup kita, Tuhan kita tidak kurang kuasanya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 68. Lukas 1 ayat yang ke-68. Ini adalah nyanyian pujian Sakaria yang dia naikkan pada Tuhan pada saat anaknya dilahirkan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Adik-adik, Kak Pilia mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan bejana untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita, percaya kita pada Tuhan. Karena dia tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita nyanyikan sebuah lagu, kasih yang melupakan pelanggaran. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna.
limpah kasih-Nya lampaui dosa. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kasih-Mu kepada kami, kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah gagal, melampaui segala apa yang dapat kami pikirkan. Ampuni Tuhan kalau kadang kami meragukan kuasa Tuhan. Ampuni kalau kadang kami gagal, kami lalai mempercayai kuasa-Mu Tuhan. Tapi sungguh Tuhan, janji-Mu tidak pernah salah. Apa yang telah Engkau katakan selalu Engkau tepati Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan Allah kami berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, minggu depan kita masih akan merayakan Minggu Advent yang kedua. Sampai ketemu adik-adik minggu depan ya. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.